Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Sekisah seputar kisah penuh hikmah. Di video kali ini kita akan belajar tentang kejujuran. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih, sebuah nilai yang tak ternilai harganya. Ia mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya mampu mengubah kehidupan seseorang. Ketika seseorang jujur, ia tidak hanya berani mengatakan yang benar, tetapi juga menanamkan kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi segala tantangan tanpa rasa takut. Sebab di balik setiap kejujuran ada rasa percaya diri yang lahir dari keyakinan bahwa kebenaran selalu membawa ketenangan dan kehormatan. Jadi, mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Pagi itu di sekolah, suasana kelas 9B ramai seperti biasanya. Anak-anak bercanda dan berbicara tentang berbagai hal. Namun ada satu siswa yang terlihat gelisah. Namanya Arif. Dia duduk di barisan tengah, memandang buku catatannya dengan pikiran yang tak menentu. Temannya Rizal yang duduk di sebelahnya menyenggol lengan Arif. "Arif, kamu kenapa? Dari tadi kelihatan gelisah banget." Arif menoleh perlahan, mencoba tersenyum, tetapi senyuman itu jelas terasa dipaksakan. "Nggak apa-apa, cuma lagi mikirin sesuatu," jawabnya singkat. Rizal menatapnya curiga. "Mikirin sesuatu? Kayaknya bukan cuma itu deh. Tadi kamu nggak ikut main bola juga. Biasanya kamu yang paling bersemangat." Arif menghela napas panjang, kemudian menundukkan kepalanya. Aku sebenarnya ada masalah, Rizal." Rizal memiringkan kepalanya penasaran. "Masalah apa? Coba ceritain, siapa tahu aku bisa bantu." Arif ragu sejenak, lalu akhirnya membuka mulut. "Aku kemarin gak belajar buat ulangan matematika, jadi aku nyontek waktu ulangan." Rizal tersentak mendengarnya, kemudian menatap Arif dengan sorot mata kaget. "Serius? Kamu? Bukannya kamu selalu belajar dengan giat?" Arif mengangguk, merasa malu. "Iya, biasanya. Tapi kemarin aku terlalu sibuk main game. Terus aku gak sempat belajar. Dan pas ulangan, aku panik. Jadi aku nyontek." Rizal terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tapi kalau Pak Agus tahu, pasti dia bakal marah besar. Kamu yakin ini gak akan ketahuan?" Arif menggeleng. "Itu yang aku takutkan. Aku gak bisa tenang sejak itu. Setiap kali Pak Agus lewat di depan kelas, rasanya jantungku mau meledak." Suasana kelas mulai sepi. Ketika Pak Agus, guru matematika, masuk ke ruangan, Arif menunduk lebih dalam, merasa cemas. Rizal mentempuk bahunya pelan dan berbisik, "Mungkin kamu harus bilang yang sebenarnya sebelum ketahuan." Pak Agus berdiri di depan kelas sambil membawa setumpuk kertas ulangan. "Baik anak-anak, hari ini saya akan bagikan hasil ulangan kalian," katanya dengan nada tegas. "Beberapa dari kalian menunjukkan peningkatan, tapi ada juga yang hasilnya mengecewakan." Arif mulai merasa keringat dingin mengalir di keningnya. Hatinya berdegup lebih cepat saat Pak Agus mulai membagikan lembaran hasil ulangan. Setiap langkah Pak Agus yang mendekat ke mejanya membuat Arif merasa semakin tertekan. Dia melihat kertas ulangannya diletakkan di mejanya, yaitu nilai 85. "Lumayan tinggi," Rizal berbisik kagum. "Tapi kamu tahu, itu bukan hasilmu sendiri." Arif meremas kertas ulangannya. Ia tahu benar bahwa nilai itu bukan dari hasil kerja kerasnya. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam kini terasa semakin berat. Ia menoleh ke Rizal dan berbisik pelan. "Mungkin kamu benar, Rizal. Aku gak bisa terus kayak gini. Aku harus jujur."
Pak Agus kembali berdiri di depan kelas, memberikan arahan tentang pelajaran selanjutnya. Namun pikiran Arif tidak bisa fokus. Di dalam dirinya ada pergulatan antara rasa takut dan keinginan untuk jujur. Ketika bel pulang berbunyi, Arif memberanikan diri. Ia berjalan perlahan mendekati meja Pak Agus yang masih memeriksa beberapa kertas di mejanya. "Pak Agus, boleh bicara sebentar?" tanya Arif dengan suara yang bergetar. Pak Agus menatap Arif dengan pandangan serius, namun ramah. "Tentu Arif, ada apa?" Arif menunduk, hatinya berdebar-debar. Saya mau jujur, Pak. Nilai ulangan saya kemarin bukan hasil saya sendiri. Saya nyontek, dan saya merasa sangat bersalah." Pak Agus mengangkat alisnya terkejut. Namun, ia tidak langsung memarahi Arif. "Kamu tahu konsekuensinya, Arif. Nilaimu bisa diturunkan, dan mungkin akan ada sanksi." Arif mengangguk, menatap lantai. "Saya tahu, Pak, tapi saya lebih baik jujur daripada terus-menerus merasa bersalah." Pak Agus menghela napas panjang. "Arif, kejujuran memang mahal harganya, tapi itu satu-satunya cara agar kamu bisa berjalan dengan percaya diri. Jika kamu jujur, kamu tidak perlu takut akan apa yang orang lain katakan atau lakukan. Mulai sekarang, belajarlah lebih giat dan jangan ulangi lagi kesalahan ini." Arif menatap gurunya dengan mata yang berkaca-kaca, tetapi merasa lega. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan lebih baik lagi." Pak Agus tersenyum kecil. "Saya percaya padamu, Arif. Sekarang pulanglah dan manfaatkan waktumu dengan bijak." Esok paginya, Arif berjalan menuju sekolah dengan perasaan yang bercampur aduk. Meskipun ia merasa lega setelah jujur kepada Pak Agus, ada rasa takut akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Bagaimana jika teman-temannya tahu? Bagaimana jika orang tuanya kecewa? Sesampainya di sekolah, suasana kelas seperti biasanya. Rizal sudah duduk di bangkunya, melambaikan tangan kepada Arif ketika dia masuk. "Arif, gimana kemarin? Kamu bilang ke Pak Agus?" tanya Rizal dengan penasaran. Arif mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Iya, aku bilang. Pak Agus gak marah, tapi dia bilang nilai ulanganku mungkin akan diturunkan. Tapi setidaknya aku gak perlu sembunyi lagi." Rizal tersenyum dan menepuk pundaknya. "Kamu hebat, Arif. Gak semua orang bisa jujur kayak gitu. Aku salut." Sebelum Arif sempat menjawab, Pak Agus memasuki kelas, dan suasana langsung hening. Pak Agus terlihat membawa buku catatan kecil dan berhenti di depan kelas. "Selamat pagi anak-anak," sapa Pak Agus dengan nada serius. "Hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, saya ingin menyampaikan sesuatu." Arif menelan ludah, jantungnya kembali berdebar keras. Takut jika Pak Agus akan membicarakan soal kejujurannya di depan kelas. Pak Agus menatap seluruh murid di kelas, lalu berbicara dengan tenang. "Saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Ketika kita jujur, kita tidak perlu takut pada apapun. Orang yang jujur akan selalu dihormati, karena mereka berani menghadapi kebenaran, bahkan jika itu sulit." Pak Agus berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kemarin, salah satu dari kalian datang kepada saya, dan dengan jujur mengakui bahwa nilainya bukan hasil usahanya sendiri. Saya sangat menghargai kejujuran tersebut, meskipun itu berarti nilai ulangannya harus dikoreksi." Arif menunduk, merasa semua mata di kelas tertuju padanya. Namun alih-alih merasa malu, ada rasa bangga yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia telah berani mengatakan yang sebenarnya. Pak Agus tersenyum tipis. Kejujuran adalah dasar dari percaya diri yang sejati.
Ketika kalian jujur, kalian tidak perlu takut akan ketahuan, karena tidak ada yang harus disembunyikan. Saya harap kalian semua belajar dari hal ini dan lebih menghargai kejujuran, baik di dalam maupun di luar sekolah. Setelah memberikan nasihat, Pak Agus melanjutkan pelajaran seperti biasa dan suasana kelas kembali normal. Namun, bagi Arif, momen itu terasa berbeda. Meskipun teman-temannya mungkin tahu bahwa dia yang dimaksud Pak Agus, tidak ada satupun dari mereka yang mengolok-olok atau merendahkannya. Sebaliknya, mereka tampak lebih menghargai sikapnya. Saat jam istirahat, beberapa teman menghampirinya di kantin. Salah satunya Farhan, menepuk pundaknya sambil tersenyum. "Arif, kamu luar biasa. Aku nggak tahu apakah aku bisa seberani kamu kalau berada di posisi itu." Arif tersenyum tipis. Meskipun hatinya merasa lebih ringan, "Aku cuma merasa lebih baik jujur daripada terus-menerus takut, Han. Rasanya nggak enak kalau harus berbohong terus." Farhan mengangguk. "Kamu benar. Aku pikir semua orang di sini tahu kamu orang yang rajin. Jadi kita tahu kalau itu cuma sekali terjadi." Rizal yang duduk di sebelah Arif ikut menimpali. "Kamu udah kasih contoh bagus buat kita semua. Kejujuran itu susah, tapi kamu berhasil melakukannya." Arif merasa beban yang selama ini menghantuinya telah hilang. Ia menyadari bahwa kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi kejujuranlah yang memberinya rasa percaya diri yang lebih besar. Tidak ada rasa takut akan ketahuan, tidak ada lagi kegelisahan. Ia bisa berjalan dengan kepala tegak karena ia telah memilih jalan yang benar. Sore itu, setelah pulang sekolah, Arif duduk di halaman belakang rumahnya. Ayahnya, Pak Umar, duduk di sampingnya sambil membaca koran. "Bagaimana harimu di sekolah, Arif?" tanya Pak Umar sambil melipat korannya. Arif tersenyum lega. "Alhamdulillah, baik ya. Aku kemarin jujur sama guru soal ulangan. Aku bilang kalau aku nyontek." Pak Umar meletakkan korannya, menatap putranya dengan penuh perhatian. "Benarkah? Bagaimana tanggapan gurumu?" "Pak Agus menghargai kejujuranku, meskipun nilainya mungkin akan diturunkan. Tapi aku merasa lebih baik sekarang ya. Rasanya seperti beban yang besar sudah lepas." Pak Umar tersenyum bangga. "Nak, percaya diri sejati lahir dari kejujuran. Ketika kamu jujur, kamu tidak perlu takut apapun. Allah selalu bersama orang-orang yang jujur. Ini pelajaran penting dalam hidupmu." Arif mengangguk, merasa bersyukur atas keputusannya. Ia tahu bahwa sejak hari itu, ia akan terus berusaha untuk selalu jujur, karena ia tidak ingin hidup dalam bayang-bayang kebohongan lagi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah pondasi dari ketenangan dan kepercayaan diri yang sejati. Arif telah membuktikan bahwa meski sulit untuk mengakui kesalahan, kebenaran selalu membawa kedamaian dalam hati. Dalam hidup, kita mungkin tergoda untuk mengambil jalan pintas, tetapi pada akhirnya hanya kejujuran yang mampu membebaskan kita dari rasa takut dan kegelisahan. Ketika kita jujur, kita tidak hanya dihormati oleh orang lain, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.